semua, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang menarik, yaitu picture biografi. Pasti kalian sudah pernah mendengar istilah biografi kan? Tapi apa sih bedanya biografi biasa dengan picture biografi? Yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum kita masuk ke perbedaan antara keduanya, kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, picture biografi adalah sebuah teks yang bercerita tentang kehidupan seseorang, tapi dengan gaya penulisan yang lebih naratif dan kreatif. Tidak hanya sekedar menampilkan fakta-fakta, tapi juga menggali sisi emosional, inspiratif, dan menarik dari perjalanan hidup tokoh tersebut. Jadi bukan hanya membaca data atau sejarah, tapi kita diajak untuk merasakan perjalanan hidup sang tokoh. Contoh sederhana nih, kalau kita lihat biografi biasa, pasti ceritanya lebih formal. Ya misalnya begini, Insinyur Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Ia adalah presiden pertama Indonesia dan memimpin negara ini melalui berbagai fase perjuangan kemerdekaan. Cukup informatif, tapi mungkin kurang menyentuh perasaan. Sedangkan picture biografi bisa diceritakan dengan lebih mendalam dan hidup. Misalnya, di bawah terik matahari yang membakar, seorang pemuda berdiri dengan gagah di atas podium. Suaranya menggema, membangkitkan semangat jutaan rakyat Indonesia. Dia adalah Soekarno, sang proklamator, yang tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga inspirasi bagi setiap pejuang kemerdekaan. Tuh kan, terasa beda banget ya. Kalau picture biografi, kita seakan-akan bisa melihat, mendengar, bahkan merasakan apa yang dialami tokoh tersebut. Tujuannya memang menggugah emosi dan memberikan wawasan yang lebih dalam kepada kita. Sekarang, bagaimana cara kita menulis picture biografi ini? Nah, ada struktur yang perlu diperhatikan teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul ini penting banget loh. Harus menarik perhatian pembaca, atau dalam kasus ini, pendengar. Judul ini juga harus bisa memberikan gambaran tentang esensi cerita yang ingin disampaikan. Setelah itu, masuk ke bagian teras atau lead. Ini adalah paragraf pembuka yang berfungsi untuk menarik perhatian di awal. Bisa berupa kutipan, anekdot, atau fakta yang mengejutkan tentang tokoh. Intinya, teras ini seperti pintu pertama yang mengundang kita masuk lebih dalam ke dalam cerita. Lalu ada jembatan atau bridge. Seperti namanya, jembatan ini menghubungkan teras dengan tubuh cerita. Biasanya di sini diberikan latar belakang singkat atau konteks sebelum kita benar-benar masuk ke cerita utama. Bagian berikutnya adalah tubuh atau body. Nah, disinilah kita masuk ke inti cerita. Di bagian ini kita menyajikan detail perjalanan hidup sang tokoh. Mulai dari latar belakangnya, prestasinya, tantangan yang dihadapi, hingga bagaimana dia mengatasi berbagai hambatan. Inilah bagian terpanjang dan paling kaya dari picture biografi. Dan akhirnya kita sampai di bagian penutup atau ending. Di bagian ini biasanya berisi refleksi atau pesan inspiratif yang bisa kita ambil dari kehidupan tokoh tersebut. Penutup ini penting karena meninggalkan kesan mendalam pada pendengar dan semoga memberikan inspirasi bagi kita semua. Itulah sekilas tentang picture biografi. Ternyata menulis atau mendengar kisah hidup seseorang bisa jadi sangat menarik, bukan? Apalagi kalau kita bisa menangkap esensi emosional dari perjalanan hidupnya. Jadi jangan lupa ya, jika kalian menulis atau membaca biografi, coba gali lebih dalam, cari sisi inspiratifnya, dan buat kisahnya hidup. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetap semangat menggali inspirasi dari para tokoh hebat.